Isolasi DNA. Isolasi DNA adalah proses pemurnian DNA dari sampel menggunakan kombinasi metode fisik dan kimia yang bertujuan untuk memisahkan DNA yang ada dalam inti sel, mitokondria, kloroplas atau plasmid dari komponen seluler lainnya. Isolasi DNA ini dapat dilakukan pada sel hewan, tumbuhan, mikroorganisme, protista, virus, dan lain-lain. Isolasi DNA juga pertama kali ditemukan oleh Friedrich Schnitzler pada tahun 1869. Isolasi ini dipergunakan sebagai metode dasar yang dipergunakan untuk berbagai aplikasi untuk tujuan penelitian ilmiah, medis, silsilah, taksonomi, forensik, dan lain-lain. Prinsip dasar isolasi DNA ini ada 4. Yang pertama ada penghancuran dinding sel, penghilangan protein DNA, pengendapan DNA atau presipitasi DNA, dan pemanenan DNA. Pada saat pemanenan DNA ini merupakan tahapan yang penting untuk langkah berikutnya. Jadi harus dilakukan dengan baik dan bebas dari kontaminasi. Yang lalu ada metode isolasi DNA. Ada 2. Yang pertama ada fenolkloroform dan kit komersial. Dalam melakukan isolasi DNA ini ada protein, lipid, polisakarida, dan beberapa senyawa organik dan anorganik lainnya dalam preparasi DNA yang dapat mengganggu metode isolasi DNA ini dan dapat mengurangi kualitas DNA sehingga dapat menyebabkan penyimpanan DNA menjadi lebih pendek waktunya. Metode yang pertama yaitu fenolkloroform konvensional. Next, bahan untuk isolasi DNA-nya itu dapat dilihat dari slide PPT ini. Next. Lalu fungsi bahan yang diperlukan itu yang pertama ada ETA untuk mengikat ion Mg atau ion yang berperan untuk mempertahankan integritas sel dan mempertahankan aktivitas enzim nukleas. Yang kedua SDS, sejenis deterjen yang berfungsi merusak membran sel. Yang ketiga ada proteinase K untuk merusak protein. Yang keempat fenol untuk membersihkan protein dari nukleotida, DNA, dan RNA. Yang kelima ada CIAA untuk membersihkan sisa protein dan polisakarida dari larutan. Yang keenam ada RNase untuk menghancurkan RNA. Dan yang terakhir alkohol absolut untuk mempresipitasikan DNA. Next. Oke, untuk metode kloroform atau fenolkloroform ini yang disebut juga dengan metode konvensional, itu kita menggunakan bisa dengan 2 cara. Yang pertama ada isolasi DNA dari jaringan dan juga isolasi DNA dari darah. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu ada untuk isolasi DNA dari jaringan. Yang pertama, kita akan menyiapkan 50-100 mg jaringan untuk dihancurkan. Kemudian ditambahkan dengan digestion buffer 500 mikroliter. Ini terdiri dari larutan STES ditambah dengan 0,5 mg per mililiter proteinase K. Nanti lalu diinkubasi semalaman dengan suhu 55 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan fenol dan dicampur rata selama 20 menit. Lalu disentrifugasi 13.000 rpm selama 3 menit. Fase yang bagian atas nanti akan mengandung DNA dan ini akan dipindahkan ke dalam tabung yang baru. Kemudian akan ditambahkan dengan kloroform berbanding dengan isoamil alkohol dengan perbandingan 24:1 yang kemudian dicampur rata selama 20 menit lalu disentrifugasi dengan 13.000 rpm selama 3 menit. Next. Kemudian nanti bagian dari ada cairan bagian di atasnya itu dipindahkan ke tabung yang baru, kemudian ditambahkan dengan etanol absolut, lalu dicampur perlahan sampai terlihat gumpalan putih. Nah, gumpalan putih inilah nanti menandakan bahwa itu akan mengandung DNA. Lalu nanti disentrifugasi dengan 13.000 rpm selama 5 menit dan dibuang supernatannya. Nah, endapan putih di dasar tabung atau DNA tersebut nanti akan dicuci dengan alkohol 70%, disentrifugasi 13.000 rpm selama 3 menit. Supernatan dibuang, DNA dikeringkan di suhu ruang, kemudian ditambahkan dengan larutan TE 200 mikroliter, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Nanti akan disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, DNA inilah yang nantinya akan siap untuk proses selanjutnya.
Nah, yang kedua ada isolasi DNA dari darah. Yang pertama itu nanti kita siapkan dulu darahnya atau sampel darah tersebut sebanyak 25-500 mikroliter, kemudian ditambahkan dengan ETA 10%. Setelah itu kita tambahkan dengan lysis buffer, lalu disentrifugasi 6500 rpm selama 1 menit untuk mengendapkan organelanya. Sepernatannya dibuang, kemudian endapan atau pelet ditambahkan dengan rinse buffer, kemudian dicampur sampai rata. Lalu ditambahkan dengan digestion buffer 500 ml yang merupakan larutan dari STEES ditambah dengan 0,5 mg per mililiter proteinase K, lalu nanti diinkubasi semalaman. Nah, langkah selanjutnya nanti akan sama dengan isolasi DNA dari jaringan. Next, selanjutnya nanti ada penambahan fenol. Nah, ekstrak sel tadi akan dicampur dengan fenol sehingga menghasilkan 3 lapisan. Lapisan atas itu berupa DNA plus RNA, lapisan tengah berupa coagulation protein, dan lapisan bawah adalah fenol. Lalu metode selanjutnya ada kit komersil. Next. Isolasi DNA dengan kit. Yang pertama kita preparasi sampel, lysis sel, dan denaturasi protein. Itu proteinase K dan caotropic salt. Diinkubasi beberapa menit atau bisa beberapa jam atau bisa kita diamkan selama semalaman. Yang kedua yaitu penambahan alkohol absolut dingin dengan berfungsi sebagai presipitasi DNA. Next. Yang ketiga, larutan dipindahkan ke dalam spin column. Pastikan TV pad jangan sampai menyentuh filter. Yang keempat, DNA terikat ke membran dan kontaminan tetap sebagai suspensi. Membran, yaitu silika membran pada matriks spin column dilakukan sentrifugasi. Next. Oke, selanjutnya yang kelima, pencucian 2 kali. Wash untuk menghilangkan kontaminan sementara DNA tetap terikat pada membran menggunakan wash buffer untuk dilakukannya sentrifugasi. Next. Yang keenam, sentrifugasi kosong. Tujuannya untuk mengeringkan spin column dari sisa wash buffer. Lalu yang ketujuh, tunggu di suhu ruang sampai bau alkohol di dalam filter hilang. Lalu yang kedelapan, pemindahan spin column. Spin column dipindahkan pada mikrotub baru. Selanjutnya yang kesembilan, elusi. Elusi digunakan untuk menggunakan elution buffer. Hasil elusi adalah DNA yang murni. Next. Selanjutnya ada pengukuran konsentrasi DNA. Konsentrasi DNA diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 260 nanometer. Nilai rasio absorban pada 260 nanometer dan 280 nanometer memberikan informasi tentang kemurnian sampel DNA. DNA murni memiliki nilai rasio absorban 260 per absorban 280 sekitar 1,8 hingga 2,0. Nilai ini menunjukkan bahwa sampel DNA relatif bebas dari kontaminasi protein. Namun, jika nilai rasionya kurang dari 1,8, ini menunjukkan adanya kontaminasi protein maupun fenol dalam sampel DNA. Nilai rasio yang lebih tinggi dari 2,0 menandakan adanya kontaminasi lain seperti RNA.